Berita utama kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara, 5 tahun melatih tim nasional Indonesia, Shin Taeyong akhirnya harus mengucapkan salam perpisahan dengan Indonesia. Seluruh tenaga dan pikiran telah diberikan pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk membawa Garuda melambung tinggi. Pemecatan Shin Taeyong disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Senin 6 Januari 2025 kemarin. Pemecatan Shin Taeyong ini langsung jadi trending topik di sosial media. Pemecatan Shin Taeyong terjadi saat timnas sedang mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan timnas pun juga sedang dalam performa yang tidak buruk dalam kualifikasi Piala Dunia. Sehingga banyak warganet yang menyampaikan pendapatnya, baik mendukung keputusan pemecatan ini maupun menolak pemecatan Shin Taeyong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada Shin Taeyong. Selama kurang lebih 5 tahun, Shin Taeyong telah menukangi timnas Indonesia. Padahal sebelumnya, PSSI dan Shin Taeyong telah memperbarui kerjasama hingga 2027. Lantas, apa sebenarnya alasan PSSI memecat Shin Taeyong? Kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Shin Taeyong selama ini, dan hubungan saya sangat baik, dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Shin Taeyong tadi pagi, dan Coach Shin Taeyong sudah menerima surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Ketua Umum PSSI menyebut alasan pemecatan Shin Taeyong karena sejumlah masalah komunikasi, strategi, dan kepemimpinan di timnas. Jadi evaluasi yang berujung penghentian kontrak kerja sama STY. Kabar kurang kondusif di ruang ganti timnas Indonesia terjadi antara pelatih dan pemain-pemain timnas Indonesia yang didominasi berkarir di Eropa. Sehingga hal tersebut berdampak pada rotasi pemain dan hasil negatif yang diterima timnas saat menghadapi Tiongkok. Selain itu, selama kurang lebih 5 tahun melatih timnas, Shin Taeyong juga masih terkendala bahasa yang mengharuskannya menggunakan penerjemah. Melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Tak hanya itu, saudara, performa timnas Indonesia saat laga Piala AFF 2024 disebut-sebut turut menjadi salah satu pemicu pemecatan Shin Taeyong. Di ajang tersebut baru pertama kalinya Indonesia kalah dari Filipina. Saat itu Shin Taeyong membawa pemain U22 di ajang AFF. Selama menangani Indonesia, Shin Taeyong belum pernah memberikan trofi. Sehingga saat itu harapan besar Shin Taeyong bisa meraih trofi pertamanya. Namun penampilan buruk harus memaksa Indonesia cukup berlaga di fase grup saja. Nampaknya cukup mudah tadi. Selain itu, saudara, pemain naturalisasi yang masuk ke dalam skuad timnas Indonesia telah mendapat persetujuan dari pelatih. Namun, ada satu pemain, yakni pemain Eleanor Reinders yang sudah dinaturalisasi, namun hanya sekali saja tampil untuk memperkuat timnas. Eleanor tampil saat timnas melawan Bahrain, dan itu pun harus diawali dari bangku cadangan. Shin Taeyong melatih timnas Indonesia sejak awal 2020. Selama 5 tahun menangani timnas Indonesia, Shin Taeyong telah melakukan banyak hal, termasuk memotong generasi pemain. Pelatih asal Korea Selatan ini telah meraih sederet capaian dan banyak rekor bersama skuad Garuda. Pada awal kepelatihannya, STY membawa timnas Indonesia menjadi runner-up Piala AFF 2020. Pada SEA Games 2021 di Vietnam, Indonesia meraih medali perunggu.
Timnas Indonesia U23 juga menjadi runner-up di Piala AFF U23 2023 di Thailand. Shin Taeyong juga membawa Timnas Indonesia U23 menembus fase grup dan melaju hingga babak semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Skuad Garuda juga dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Hal ini terjadi karena Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rekor yang tercipta di kualifikasi Piala Dunia 2026 saat Timnas Indonesia menang atas Arab Saudi sejak 1981. Ranking FIFA Timnas Indonesia juga naik 50 peringkat selama dinahkodai Shin Taeyong. Namun Shin Taeyong masih belum memberikan trofi AFF untuk Timnas Indonesia. Kabar pemecatan Shin Taeyong ini membuat sang anak kecewa. Dalam unggahan Instagram PSSI soal konferensi pers pemberhentian Shin Taeyong, anak STY, Shin Jae-won menuliskan komentar kekecewaannya lewat kolom komen. Shin Jae-won bilang, dia telah menempatkan Indonesia sampai ke posisi ini dan begini cara Anda memperlakukannya. Kerja bagus PSSI, kalian akan menyesali keputusan yang diambil. Pemecatan Shin Taeyong membuat banyak pihak mempertanyakan alasan dari PSSI, termasuk dari supporter. Supporter Timnas Ultras Garuda membuat surat terbuka untuk PSSI. Ultras Garuda mempertanyakan keputusan PSSI yang memecat Shin Taeyong. Ultras Garuda berharap ada jawaban dari PSSI setelah mengirim surat terbuka tersebut. Satu persatu para pemain Timnas menyampaikan ucapan perpisahan kepada Shin Taeyong. Bek andalan Timnas Rizky Ridho dalam unggahannya menuliskan beliau bukan sekedar pelatih tapi juga mentor, orang tua, teman dan panutan. Sementara Marcelino Ferdinand menyampaikan terima kasih untuk segalanya kepada Shin Taeyong dan mengaku bangga menjalani 4 tahun di bawah pelatih asal Korea tersebut. Sementara pemain belakang Asnawi Mangkuala menyebut cinta dan perhatian STY kepada para pemain ada di level berbeda. Justin Hubner menyayangkan kepergian STY karena menurutnya STY telah membawa Timnas ke level yang berbeda. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji mengungkap respon Shin Taeyong usai diberhentikan sebagai pelatih Timnas Indonesia. Shin Taeyong bilang menerima pemutusan kontraknya dan berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Tidak juga ada persoalan apa-apa. Prinsipnya Coach Shin menerima keputusan pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Shin Taeyong. Dan Coach Shin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan PSSI kepada Coach Shin selama kurang lebih hampir 5 tahun. Dan pesannya Coach Shin mudah-mudahan Timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Keputusan PSSI memecat Shin Taeyong mengagetkan banyak pihak termasuk pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Choi bilang, jika butuh penggantian, ini momen kesempatan karena masih ada waktu sekitar 1 bulan menuju kualifikasi Piala Dunia. Namun masih ada harapan jika pelatih yang diambil adalah mantan pemain Timnas Belanda yang memiliki lisensi kepelatihan profesional. Shin Taeyong juga. Tapi saya terkejut karena ada alasan apa Shin Taeyong dipecat? Karena kalau kita bicara soal progres dan macam-macam, indikatornya jelas. Ya kan, peringkat FIFA Indonesia naik, Indonesia masih bertahan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bahkan setelah mengalahkan Arab Saudi, peluang itu terbuka lebar kan. Memang Indonesia kalah dari Cina, tapi kan menang lawan Arab Saudi. Dan itu tidak pernah terjadi pada beberapa belas tahun terakhir. Yang kedua, dalam benak saya, memang kalau mau mengganti Shin Taeyong dengan alasan apapun, itu memang harus sekarang. Kenapa? Karena targetnya Indonesia lolos ke Piala Dunia.
Di tengah tanda tanya terkait siapa sosok yang mengisi kekosongan kursi kepelatihan Timnas Indonesia pasca dipecatnya Sinteyong, jurnalis Italia Fabrizio Romano mengklaim Patrick Kluivert sudah menandatangani kontrak selama 2 tahun dengan Timnas. Dalam unggahannya, Fabrizio Romano menuliskan Patrick Kluivert akan menjadi pelatih Timnas Indonesia dengan kontrak 2 tahun dan opsi perpanjangan 2 tahun. Selama ini masyarakat pecinta bola sangat menggunakan informasi Fabrizio A1. Namun kita masih harus memastikan karena PSSI baru akan mengumumkan pelatih baru Timnas pada 12 Januari 2025 mendatang. Patrick Kluivert adalah mantan striker tim nasional Belanda yang memiliki lisensi kepelatihan. Sebelumnya, Patrick sempat menjadi pelatih tim asal Turki Adana Demirspor pada 2023. Patrick juga sempat menjadi pelatih sementara Timnas Curaçao pada tahun 2021. Saat aktif sebagai pemain, Kluivert pernah membawa Ajax Amsterdam juara Eredivisie, Liga Champions, Piala Super Eropa hingga Piala Interkontinental. Juga bersama Barcelona jadi juara Liga Spanyol. Sementara itu, Exco PSSI Arya Sinulinga masih belum membeberkan siapa pengganti STY. Arya menyebut calon pengganti STY, juga calon asisten pelatihnya, merupakan sosok level tinggi di sepak bola Belanda. Kandidat, saya juga belum tahu kan kandidat yang mana gitu. Ya, kita nggak tahu kandidat yang mana gitu ya. Jadi ini tidak di blacklist di Eropa. Nama-nama yang kami ambil itu ada berapa nama yang kami 3 nama itu tidak di blacklist di Eropa. Nanti coba dengar aja siapa nanti yang khusus asisten pelatihnya ini teknik. Yang pasti ya level tinggi lah di Belanda juga, bagus lah. Maksudnya bagus lah, dari Belanda juga diambil. Siapapun pelatih penggantinya, tantangan besar telah menanti. Indonesia saat ini masih mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pelatih baru Timnas punya waktu sekitar 2 bulan untuk mempersiapkan tim jelang laga menghadapi Australia yang akan berlangsung pada 20 Maret 2025. Setelah itu pada 25 Maret akan menjamu Bahrain. Di tanggal 5 Juni 2025, Timnas akan menjamu Tiongkok dan pada 10 Juni, skuad Garuda akan bertanding di kandang Jepang. Capaian Sinteyong patut kita apresiasi. Namun kini siapapun pelatihnya, kita harap dapat membawa Timnas melenggang menuju panggung Piala Dunia. Kita harus tetap doakan yang terbaik. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bilang dirinya tak mencari popularitas, namun mengutamakan Timnas. Target kita bukan siapa pelatihnya, tapi bagaimana Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Dan usai jeda kami akan kembali dengan informasi soal beredar video amatir sekelompok pemuda yang membawa senjata tajam ditangkap warga di alun-alun Tambak Boyo, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.